Tadi dibahas juga tante sama Kim. Film baru Isolasi, ya itu aja. Oke. Selalu jadi tanda-tanda semoga lancar gitu ya. Oke. No comment. Karena baik-baik aja. Bawa suratnya tante. Ayo. Oke, makasih. Sekarang seorang suaminya diharapkan memberikan nafkah, tahu-tahu menipu justru. Jadi sekarang pada saat menikah, suaminya, kalau betul suaminya pada saat itu tidak bekerja, maka sejak sebelum menikah kan sudah tahu bahwa suami ini jadi tanggungan dari istri. Dan masalah begitu zaman sekarang itu suka bisa terjadi. Kalau dulu memang seorang suami selalu mencari nafkah, tapi kalau sekarang bisa juga suami ini dinafkahi oleh istri. Tapi kalau sudah tahu sebelumnya, yaitu konsekuensi dari pernikahan. Mungkin kalau sudah sampai terjadi gugatan, mungkin diduganya hanya kasih makan, kasih kehidupan sehari-hari, tapi rupanya menipu. Itu yang kemungkinan menyebabkan gugatan bukan hanya gugatan, tapi perkara kepolisian. Kalau perceraian menanggi yang anak-anaknya korban, itu sudah otomatis akan terjadi. Jelas mempengaruhi emosi dari suami dan istri. Kalau emosi itu terpengaruh, jelas ke anaknya juga terbawa misalnya, dia kesel, kekesalan itu sebagian dioper ke anak. Jadi untuk kesehatan jiwa anak itu kurang bagus. Karena itu disebut sebagai broken home kan, dan memang kebanyakan berakhir pada broken home. Karena untuk anak tergantung orang tuanya, apakah orang tuanya bisa mengendalikan emosi mereka. Jadi misalnya orang tuanya menyadari kasihan anak, jadi mereka di depan anak tidak emosi. Sebelum ketemu anak, mereka meredakan emosi sebanyak mungkin. Jadi emosi tersisa hanya sedikit. Dan jika itu dilakukan, maka pengaruh terhadap anak tidak akan terlalu besar, akan minim, tapi tetap terpengaruh. Itu masalah artis sekarang, dan bukan hanya artis. Masyarakat biasa pun kadang-kadang masalah kecil, mereka belum lama sudah berpisah, kurang mikir anak-anaknya. Demikian juga pada artis. Artis lebih parah, karena apa? Karena kultur atau norma di kalangan artis, perceraian itu hal yang wajar, kehidupannya juga cukup bebas, cukup terbuka. Jadi akhirnya mereka kan juga cukup sering mereka punya istri, punya suami, tapi tetap main. Jadi cerai untuk waktu yang tidak terlalu lama bukan hal yang terlalu aneh bagi mereka. Sekarang kalau mau menjaga pernikahan, itu pertama kita maunya bagaimana. Jadi kita pernikahan sama-sama mencari keuntungan. Kalau keuntungan itu tercapai, maka semua berjalan. Tapi yang bisa juga pernikahan itu tidak ada konsekuensi untuk misalnya saya tetap akan berdedikasi dan hidup semati tetap bersama-sama, atau barangkali kalaupun suami pekerjaannya jatuh, maka saya tetap akan ikut dengan suami ini. Tapi mereka sudah, suami jatuh saya ganti suami lain. Kan lebih ke arah itu orang zaman sekarang ya. Jadi akhirnya otomatis ada masalah, terjadi perceraian. Kalau orang dulu, saya tidak boleh cerai. Kalau saya cerai, nama saya jatuh, orang tua juga, semua keluarga juga mengecam saya, lingkungan juga. Jadi akhirnya mereka mempertahankan dengan cara apa? Mereka tidak senang, ditoleransi, disesuaikan. Tapi kalau sekarang kan tidak lagi disesuaikan, tapi sudah, saya cerai saja.